apakah dengan berbeda agama itu tidak beriman? Silakan. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Iman adalah suatu istilah yang cukup luas. Ya, iman adalah istilah yang cukup luas. Karena itu juga digunakan bukan hanya di dalam Alkitab, tapi dalam kitab-kitab lain istilah iman juga digunakan. Ya. Dalam Alkitab istilah ini lebih dikhususkan kepada iman pada Yesus Kristus. Dalam Alkitab, iman kepada Yesus Kristus. Contohnya dalam Galatia 3 ayat yang ke-26 mengatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Atau 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 mengatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kemudian Wahyu 14 ayat yang ke-12 juga mengatakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Ini sangat penting. Jadi kalau ditanya apa itu iman di dalam Alkitab, itu sangat khusus. Istilahnya adalah iman kepada Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah. Demikian istilah dalam perjanjian lama. Tetapi dalam perjanjian baru dikatakan iman kepada Yesus Kristus. Jadi bagaimana kita mendefinisikan iman? Dalam Alkitab, khususnya Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ada dua. Yang pertama, iman itu adalah dasar dari semua yang kita harapkan. Ya, semua di depan kita yang kita harapkan, hidup kekal dan lain sebagainya, itu membutuhkan iman. Dan iman itu datang bila mana menurut Roma pasal 10 ayat yang ke-17, iman itu datang oleh mempelajari dan menerima firman Tuhan. Tanpa mempelajari firman Tuhan, iman itu tidak bertumbuh. Karena dalam firman Tuhan inilah kita mempelajari tentang hal-hal yang akan terjadi di depan kita. Harapan-harapan kita, hidup kekal, kedatangan Yesus, sorga, dan lain-lain. Dan walaupun kita belum melihat sorga, walaupun kita belum melihat kedatangan Yesus, tapi dengan membaca Alkitab, iman kita itu akan timbul, dan itu sudah cukup menjadi bukti dari apa yang belum kita lihat di depan kita. Jadi sekali lagi, iman itu sangat erat kaitannya dengan penerimaan seseorang akan apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam firman Tuhan. Tadi itu Ibrani 11 ayat 1 yang mengajarkan tentang definisi iman. Tetapi itu saja tidak cukup. Definisi itu tidak cukup. Sebab kalau pemirsa lihat, Steve dan Jeff juga lihat, dalam Ibrani pasal 11, setelah memberikan definisi tentang iman, maka mulai dari ayat yang kedua sampai kepada ayat yang ke-40 diberikan contoh-contoh untuk menolong kita memahami tentang definisi dari iman itu. Kita ambil satu contoh supaya kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan iman. Karena tadi pertanyaan itu mengatakan, apakah kalau kita pertanyaannya kalau tidak salah, apakah dengan berbeda agama itu tidak beriman? Iya, yang saya lagi bahas di sini bukan masalah beda agama, tapi apa arti iman. Supaya ini yang kita akan sangat pahami dan kita pegang betul apa yang dimaksudkan dengan iman. Perhatikan, saya ambil satu contoh, dan di sini saya ambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Coba dibacakan Ibrani 11 ayat 4.
Ibrani 11 ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya, terima kasih. Ayat ini mengatakan karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain, dan Allah berkenan atas persembahannya. Apa yang terjadi sehingga korban Habel diterima, korban Kain tidak diterima? Dan ini dikatakan oleh karena iman, di mana Habel percaya. Habel percaya. Coba kita buka dalam Kejadian pasal yang keempat untuk melihat apa yang terjadi pada saat itu. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-2, selanjutnya dilahirkanlah Habel, adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Jadi dari sini tersirat dan dikaitkan dengan Ibrani 11 ayat 4, bahwa yang Tuhan inginkan itu adalah korban kambing domba. Dan sudah ada tersirat juga di dalam Kejadian 3 ayat 21, di mana Tuhan Allah memakaikan kepada Adam dan Hawa pakaian yang diambil dari kulit binatang. Jadi ada yang dikorbankan untuk memakaikan Adam dan Hawa pakaian dari kulit binatang. Dan ini berlanjut. Allah mau supaya ini menjadi pelajaran keselamatan. Dan ini dijelaskan lebih detail lagi di dalam kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan tentang sistem-sistem korban yang menggambarkan pengorbanan Yesus sebagai anak domba itu sebagai jalan keselamatan. Sekarang, apa bedanya Habel dengan Kain? Apakah Kain tidak punya iman dan Habel punya iman? Coba kita lihat apa yang dikatakan tentang Kain. Ayat yang ketiga mengatakan, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Artinya, Kain menentukan sendiri apa yang namanya iman. Dia tidak mengikuti definisi Tuhan tentang apa itu iman. Sementara Habel dalam mempersembahkan korban kambing dan domba itu mengikuti petunjuk Tuhan, artinya dia mengikuti apa yang namanya iman menurut Tuhan. Jadi iman tidak boleh kita buat berdasarkan definisi kita sendiri. Kalau kita percaya kepada Alkitab, maka biarlah iman itu adalah berdasarkan apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Kita tidak bisa katakan, Tuhan, memang itu yang Engkau katakan dalam Alkitab, tapi menurut saya ini yang terbaik. Kalau kita punya prinsip begitu, berarti kita tidak punya iman. Kita tidak percaya bahwa apa yang Ia katakan kepada kita adalah yang terbaik, sehingga kita membuat bagi diri kita sendiri apa yang menurut kita terbaik. Berarti kita tidak punya iman. Makanya di dalam Ibrani 11 ayat yang keempat dikatakan Habel mempunyai iman, dan karena iman ia mempersembahkan suatu korban yang berkenan kepada Allah. Ya, kata iman atau kata percaya ini juga bisa digunakan untuk objek yang lainnya. Contohnya di dalam
Mazmur 118 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dikatakan di sini, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Jadi ada orang yang menaruh percaya bukan pada Tuhan tapi pada manusia. Ayat 9 mengatakan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Ada orang yang menjadikan manusia sebagai objek imannya, atau menjadikan kaum bangsawan dan lainnya sebagai objek dari imannya. Apa yang dikatakan oleh Habakuk pasal yang kedua ayat yang ke-18. Coba kita baca Habakuk pasal 2 ayat yang ke-18 yang mengatakan, apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala itu bisu belaka yang dibuatnya. Jadi ada orang yang menaruh imannya pada berhala, menaruh percayanya kepada berhala. Jadi iman bisa digunakan untuk apa saja, tapi kalau kita mau datang kepada Alkitab, maka menurut Alkitab, iman adalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana kita bisa melihat seseorang itu beriman? Bila mana ia percaya bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itulah yang terbaik bagi dirinya, dan bukan membuat bagi dirinya peraturan sendiri tentang apa yang ia pandang baik. Kalau ia percaya bahwa Tuhanlah yang terbaik, pasti ia akan mengikuti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Di dalam konteks itulah Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Maksudnya yang tidak percaya kepada Yesus Kristus oleh mengikuti firman Tuhan, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bahagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya, atau antara orang yang betul-betul beriman dan mengikuti Yesus dan menuruti akan firman-Nya dengan orang yang mengatakan saya percaya kepada Tuhan tapi menolak untuk mengikuti firman-Nya? Itu beda. Makanya kita perlu untuk waspada. Mengapa? Karena di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23, Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, penyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi apa makna dari ayat ini? Sehubungan dengan iman. Artinya, kalau kita mau sempitkan lagi, definisi dari iman atau seiman itu adalah dalam skenario Matius 7 ayat 21 sampai 23, ada dua orang. Ya. Dua orang, satu suami dan satu istri. Dua-duanya berseru kepada Tuhan, tapi yang satu tidak mau mengikuti firman Allah. Tapi dia hanya mau berseru kepada Tuhan, tapi tidak mau mengikuti apa yang firman Allah katakan. Tidak mau menuruti perintah Tuhan, tidak mau mengikuti apa yang Tuhan sudah katakan, yang sudah banyak dipelajari, 10 perintah Tuhan mengenai banyak hal. Sementara yang satu berseru juga kepada Tuhan,
lalu kemudian mengikuti semua perintah Allah. Kalau saya kasih contoh supaya kita punya gambaran, termasuk ia menerima hari Sabat, hari yang ketujuh, dia pergi berbakti pada hari Sabat, hari yang ketujuh, sementara yang seorang juga berseru kepada Tuhan, tetapi ia tidak mau menerima perintah Allah, contohnya perintah yang keempat, dan ia tidak mau untuk pergi berbakti pada hari Sabat, tapi dia mau mungkin hari yang lain, Senin, Selasa, atau hari yang lain. Sama-sama berseru kepada Tuhan. Menurut referensi Matius 7 ayat 21 dan 23 dan penjelasan-penjelasan tadi di atas, nampaknya sekalipun kedua-duanya berseru kepada Tuhan, tetapi ternyata mereka tidak seiman. Saya pikir demikian. Terima kasih.